Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya, Cara Hidup. Cara hidup, ya. Jadi bukan berarti saya ini mengajarkan cara-cara kita hidup ya, tapi nggak tahu juga sih ya. Ketika saya memberikan nama channel tersebut, terinspirasi kita ini sebenarnya hidup tuh apa yang pernah si A, si B, si C punya pengalaman, itu adalah sebuah cara yang harus kita bagi ya. Oke. Jadi di konten yang ini saya akan berbagi pengalaman atau cerita sedikit ya. Nah, kalau mantan-mantan teman saya di dunia marketing dulu, kalau dengar saya cerita pada saat briefing tuh mereka ada yang asik, ada yang kadang bosan, kadang molok gitu kan. Karena kalau saya udah cerita nih panjang gitu kan. Tapi apa yang saya ceritakan ini tidak bohong, benar semua kok. Oke, saya akan menceritakan bagaimana saya awal mengenal dunia marketing sampai saya bisa seperti itu. Jadi waktu sebelum tamat sekolah, di waktu zamannya SMA, ya memang tidak pernah terpikirkan oleh saya untuk menjadi seorang marketing. Namanya juga kita ya dulu, yang namanya cita-cita kan pasti tinggi-tinggi kan. Ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi guru, pengen jadi pilot, tentara, polisi dan lain-lain. Bahkan ada yang mau jadi presiden kan. Kadang jadi presiden tuh banyak, padahal presiden Indonesia cuma satu. Nah, pada saat waktu itu cita-cita saya pengen jadi pilot sebenarnya. Tapi berjalannya waktu setelah saya mengenal dunia musik, jadi saya punya cita-cita pengen jadi musisi atau pengen jadi artis lah misalnya kan. Sehingga almarhum bapak saya waktu pas mau tamat SMA, dia sempat nanya, "Nah, setelah tamat nanti nih kamu mau apa?" Dia bilang, saya kan dipanggil abang kan, abang mau jadi mau kuliah musik ya lah pak. Sudah, kalau misalnya seperti itu liburan jauh kedua kata bapak gitu kan, kita ke Jakarta. Tidak jadi berangkat, akhirnya kami berangkat ke Jakarta waktu itu pas tamat sekolah, pas tamat 2001, sekitar bulan habis bagi rapor lah, bulan Juni lah saya berangkat dengan bapak, dengan ibu, dengan mama kan ke Jakarta. Tadinya pengen cari kampus, cari tempat kuliah musik, tapi sampai di sana saya bengongnya apa? Setiap tempat kampus yang tentang musik, tentang perkuliahan musik, niat saya itu justru nggak yakin gitu kan. Nggak yakinnya karena ya faktornya juga banyak sih ya. Pas kebetulan waktu itu saya udah pacaran sama istri saya yang sekarang ini, jadi bimbang. Maklumlah waktu itu masih ABG kan, sehingga akhirnya saya pulang ya. Bapak saya sempat kecewa lah kan, apa yang mau disupportnya ternyata tidak juga saya laksanakan. Sehingga waktu itu bapak saya nyarankan saya untuk ikut tes polisi, tapi karena memang saya itu nggak ada cita-cita seperti itu, akhirnya saya tolak juga. Sampai disuruh ikut tes TNI juga saya tolak. Nah, makanya bapak saya itu heran waktu saya disuruh jadi polisi atau TNI, saya tolak. Tapi ketika saya bergerak di dunia komunitas pejuang, pecinta pejuang,
dia sempat nanya, kau dulu disuruh jadi tentara nggak mau, tapi sekarang malah nekunin tentang sejarah TNI apa segala macam. Nah, singkat cerita, begitu saya pulang, akhirnya waktu itu namanya kita laki-laki ya, apalagi sudah punya pacar, rasanya gengsi kalau misalnya setiap malam minggu minta uang sama bapak, mau ngapel, mau apa kan. Akhirnya pada saat waktu itu saya dengan pacar saya, istri saya, main ke tempat teman. Nah, jadi pas begitu ke tempat teman, kebetulan teman saya itu waktu itu kerja di NSS sebagai sales counter. Jadi dia nawarkanlah ke saya ini, ada lowongan, dia bilang, kalau misalnya mau masukin lamaran lah. Nah, akhirnya saya masukin lamaran dan diterima. Begitu saya diterima, saya langsung mulai terjun ke dunia marketing. Waktu itu saya sempat bengong. Kenapa saya bengong? Karena begitu saya diterima jadi salesman di NSS, saya tidak diajarkan apa-apa. Saya langsung dikasih brosur, disuruh ke lapangan. Nah, jadi akhirnya saya nanya dengan teman saya. Kebetulan teman saya yang pertama kali saya kenal dan yang pertama kali mau mengajak saya untuk bekerja itu hanya ada 2 orang. Satu namanya Afuy atau Martinus, anak Bagak. Sekarang dia udah sukses di Jakarta, punya counter HP itu ada belasan, nggak salah. Mudah-mudahan dia nonton video ini. Yang kedua Andi atau Syaboy. Jadi kami bertiga ini awalnya saya dipelonco sama mereka nih, dikerjain. Saya dibawa ke daerah-daerah orang yang komplain terhadap dealer. Komplainnya ya banyak hal yang seperti itu, nanti akan saya ceritakan. Dan pada waktu itu begitu saya mulai bagi brosur, saya sempat gengsi kan. Gengsinya ya maklum lah, di masa umur 17-an tahun lah, tidak salah saya waktu itu masih ABG. Saya disuruh jalan kaki tuh ke rumah-rumah. Itu yang pertama buat saya gengsi. Yang kedua, saya ini kan anak band. Kebetulan band saya di Singkawang kalau festival selalu juara gitu kan, CFC band kan. Sehingga saya merasa artis di Singkawang nih. Sehingga akhirnya ketika saya di lapangan ya sempat berpikir, nanti kalau dilihat teman-teman malu dong gitu kan. Waktu itu akhirnya ya udahlah, jalanin aja dulu lah, yang penting saya kerja dapat uang, saya bisa jamin pacar saya, itu ya seperti itu. Ternyata tidak segampang itu. Hari pertama ketemu orang nolak. Maklum lah zaman waktu itu di Singkawang, daerah saya itu salesman sangat diantipati. Saya sempat bingung dan saya tuh hanya tahunya disuruh nyebar brosur. Setelah saya sebarkan brosur, udah saya tinggal. Nah, pada saat waktu itu kan belum dapat pengalaman apa-apa kan. Sehingga akhirnya bulan ke bulan saya pun merasa jenuh kan dengan pekerjaan seperti itu, tidak jelas dan hasil juga belum dapat. Pada saat waktu itu pun penghasilan kami, gaji kami itu tergantung dari penjualan. Hanya dikasih uang bensin sehari kalau tidak salah 3 liter. Kalaupun misalnya jualan capai target, waktu itu kami ditarget 1 bulan itu 3 unit. Kalau seandainya capai target, gajinya baru masuk UMR. Kalau tidak salah UMR dulu tuh masih sekitar 350.000. Ya memang terlihat kecil, tapi pada saat waktu itu bensin tuh masih sekitaran 1.100 tidak salah per liter. Nah, rokok Surya pun masih 3.500. Nah, jadi pada saat waktu itu saya mau cerita ke orang tua, takut dimarah balik kan. Ya udahlah, saya pikir jalanin aja lah, daripada nanti saya ngadu ke orang tua, ujung-ujungnya saya disalahkan balik gitu kan. Karena orang tua saya udah mau ngasih jalan tapi saya tidak mau. Nah, berjalannya waktu, akhirnya perlahan saya mendapatkan berbagai macam pengalaman dan ilmu sehingga saya bisa
menguasai hal itu. Nah, seperti apalah lanjutan cerita dan bagaimana saya menguasai tentang hal itu. Nah, tungguin terus video konten saya ini. Jangan lupa subscribe jika menarik dan bermanfaat. Jangan lupa share, berikan komentar, like, dan terus dukung saya. Oke, itu aja yang dapat saya ceritakan terlebih dahulu. Atas dukungan teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.